ini. Dan kita pengen majelis kita ini dihadiri oleh arwahnya anbiya wal mursalin, auliya was solehin, sehingga barokah. Karena itu kita awali semuanya dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua dalam kebaikan dan keberkahan, kesehatan dan keselamatan, serta Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmunya para nabi, ilmunya para rasul, ilmunya para wali. Begitu juga untuk kedua orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat kita, teman kita, dan semua orang yang berbuat baik kepada kita. Dan semoga kajian ini menjadi salah satu sebab turunnya rahmat untuk umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini, dan menjauhkan bangsa kita dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat, dan mendatangkan keselamatan, keberkahan, dan juga kebaikan untuk siapapun. Ala hadziniyah wa ala manahibun ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Ya, saya tidak tahu nih Ustadz Abdul Somad punya waktu berapa menit, karena waktu beliau ini mahal. Ya, waktunya jadi rebutan banyak orang. Ya, waktunya mau dimiliki sama semua orang. Sampai-sampai beliau belum punya waktu untuk cari istri. Ya, sampai-sampai belum punya waktu untuk cari istri karena waktunya habis diambil oleh Anda semua. Ya, mudah-mudahan nanti jadi barokah waktu beliau. Amin. Nah, Ustadz Abdul Somad dan Habib Muhammad, kenapa saya pilih tema bacalah, menyingkap cara membaca Nabi Muhammad SAW? Karena itu juga pertanyaan saya. Jadi saya ini bertanya-tanya, udah jelas kalau bangsa Arab di zaman Nabi Muhammad SAW adalah kaum ummi, bangsa yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, walaupun ada yang bisa. Tetapi 99,999% itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tetapi peradaban dalam sastranya di masa itu dikatakan termasuk yang paling hebat di dunia. Hidupnya itu cukup dengan bersyair udah kenyang, ya, kalau bahasa kita gitu. Cukup dengan bersyair sudah kenyang. Cukup dengan berpantun, kalau untuk orang Melayu sudah bahagianya luar biasa. Dan turun Al-Quran ini pada Nabi Muhammad SAW di tengah kaum yang ummi dan nabinya ummi. Secara zahir, syariat zahir, kita nggak bicara hakikat. Kalau bicara hakikat, selesai. Kita bicara syariat, dikatakan Nabi Muhammad SAW ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Ya, tidak membaca dan tidak menulis. Sepanjang saya belajar sampai hari ini, saya belum ketemu hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW pernah menulis. Yang ada menghapus tulisan, ya, menghapus tulisan. Tapi Rasulnya tidak menulis. Anehnya, dari semua perintah Allah Ta'ala, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, ya, perintah haji, perintah umroh, perintah berbuat baik, wahyu pertama kali turun, justru perintahnya yang nggak bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara zahir. Kalau perintahnya sholat, Rasulullah SAW bisa sholat. Dengan sholat dari nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau perintahnya puasa, puasa dikenal oleh masyarakat Arab. Kalau perintahnya sedekah, Nabi Muhammad SAW ahli sedekah. Tetapi perintahnya pertama kali adalah iqra, ya, bacalah. Gitu. Perintah ini turun kepada manusia yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Pertanyaan saya kepada Ustadz Abdul Somad dan kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tentunya kita pengen mendengar dulu kepada guru kita ini yang alhamdulillah sudah belajar ke berbagai belahan dunia. Punya kesempatan lebih banyak dibanding saya dan Habib Muhammad. Ketemu dengan banyak ulama. Kami pengen mendengar apa yang Ustadz dengar dan apa yang Ustadz pilih dari sekian banyak. Karena ilmu itu kita dengar banyak, tapi ada yang kemudian kita saya lebih cocok sama yang ini di hati saya. Begitu Ustadz, mudah-mudahan antum bisa mencerahkan umat Islam di seluruh dunia, khususnya saya dan Habib Muhammad. Yang lain nggak cerah nggak apa-apa. Terima kasih. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habibana, Habib Novel, kemudian Habib Muhammad, matta'anallahu bituli umurihima. Allah berikan kita kenikmatan bisa dapat ilmu dan barokah dari umur mereka yang panjang, dan kita dapat istifadah, dan yang paling kita inginkan bersama dengan mereka di dunia, bersama pula di akhirat dengan kakek buyut mereka, Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimanapun berada, izinkan Al-Fakir bercerita sedikit ketika bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika saya baca Quran, nggak ngerti, nggak paham maknanya, yang pertama saya lakukan adalah mencari makna kosakatanya. Dan kami dulu diajarkan dari sejak madrasah Tsanawiyah membaca tafsir Jalalain. Ditulis oleh dua imam. Jalalain, dua Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Ketika sudah paham kosakatanya, ingin merangkainya menjadi sebuah makna dalam satu ayat, biasanya saya pilih tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama Al-Azhar. Tidak satu orang, majmu'atun min ulama'il Azhar. Lalu kemudian mereka buat satu namanya tafsir Al-Muntakhab. Karena hanya paham satu kata tapi nggak ngerti rangkaiannya, maka makna simple sederhana tafsir Al-Muntakhab. Lalu kemudian ketika ingin lebih mendalam bagaimana kalangan salaf memaknai ayat itu, berdasarkan riwayat dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, maka saya buka tafsir yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi kadang sanadnya terlalu panjang. Anfulan, lalu kemudian diringkas menjadi pendek oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang beliau bermazhab Syafi'i. Lalu kemudian kalau ingin tafsir birra'i dengan akal, logika, tapi masih pada koridor Quran dan Sunnah, saya suka baca tafsir logikanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib atau tafsir Al-Kabir. Kalau yang modern-modern, yang sistematis, saya selalu sukanya tafsir Al-Munir, yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dari Damaskus, Suriah. Tapi kemudian ada lintasan-lintasan hati yang dikemukakan oleh Syekhul Mufassirin, induknya para ahli tafsir, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Jadi yang saya sampaikan ini adalah rangkuman dari yang terbaca. Saya nggak ngaku baca semua, yang terbaca, yang terlihat. Tentulah yang tidak saya baca, tidak saya lihat, lebih banyak lagi dilihat oleh tuan-tuan guru, para habib kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat sekalian, begitulah lebih kurang cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena jangan sampai kita baca Quran, baca sendiri, baca terjemahnya, lalu nyasar sendiri, na'udzubillah. Nah, terkait tentang masalah Iqra, mungkinkah Nabi diperintahkan membaca, padahal Nabi tidak bisa baca? Maka di situ sebetulnya makna Iqra di situ adalah makna tadabbur, merenungkan makna. Karena ketika ada anak kecil umur 4 tahun yang belum pandai baca, anak kecil umur 4 tahun belum pandai baca, baru masih Iqra, a, bata, batata, batasa, tapi dia sudah hafal Fatihah. Maka ketika saya akan suruh dia baca, anak kecil, oh Ananda, Endo, pasti kalimat yang kita pakai adalah Iqra. Coba baca, padahal dia nggak bisa baca. Maka pada saat itu makna membaca yang pertama adalah melafalkan apa yang ada di pikiran, melafalkan apa yang ada di hatinya, mengulangi hafalan yang ada di dalam. Itu makna yang pertama. Makanya Allah katakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera ingin mengulangi hafalanmu
Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena kami yang mengumpulkan Al-Quran itu dan kami yang membacakannya. Allah membacakan kepada Jibril, Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad membacakan kepada sahabat. Ini makna yang pertama. Adapun orang yang membaca tulisan, maka orang Arab menyebutnya tidak qiraah, tapi mutola'ah. Makanya selalu sedang apa? Sedang mutola'ah, melihat tulisan yang dibaca. Dan orang Arab itu membaca tulisan, memang mereka itu budayanya adalah menghafal, hafalan yang luar biasa. Jadi ketika itu, pada zaman itu mereka, kalau hadis ditulis belakangan, karena memang panduan pertama mereka kekuatan pada hafalan. Sampai hari ini pun, orang Arab dibedakan dengan orang yang non-Arab. Ketika di Al-Azhar Mesir, orang Arab itu hafalannya 4 tahun, 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah. Sementara orang Indonesia 2 juz, 2 juz, 2 juz. Karena hafalan yang begitu kuat. Jadi ketika kita katakan Iqra, itu tidak serta-merta membaca yang tertulis, tapi mengulangi apa yang ada di dalam pikiran. Makna yang kedua, Iqra di situ adalah tadabbar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadabbar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, renungkanlah, pikirkanlah, istimbatlah apa yang diciptakan Allah. Makanya Iqra-nya 2 kali. Yang pertama, Iqra alladzi khalaq, alam semesta, dan membaca alam semesta tidak membaca huruf yang tertulis. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua adalah Iqra allama bil qalam. Bacalah wahyu yang diturunkan Allah. Jadi kalau begitu maknanya ada 2, membaca yang tersirat dan membaca yang tersurat. Mungkin itu penjelasan simpelnya Habib. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Ini penjelasan simpel yang enggak simpel dan agak curang Ustaz Abdul Somad. Ya agak curang karena yang kita cari belum dikeluarkan, Bib. Nah, yang kita cari belum dikeluarkan. Nah, tapi sebelum Ustaz Abdul Somad ngomong lagi, biar Habib Muhammad nyampaikan yang sudah beliau mutolaah, Ustaz. Nah, beliau udah mutolaah, ya biar dicek lagi hasil mutolaahnya, kita dengar seperti apa. Insyaallah nastafid. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita semuanya, Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Guru kita semuanya, Al-Ustadz Abdul Somad. Mata'anallah bituli hayatihi insyaallah. Wa syarafallahu qadrahuma fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya waktu dapat tema ini dari Habib Novel, saya pinjam bahasanya Ustadz Abdul Somad. Ngeri-ngeri sedap ini temanya ini. Karena harus bekerja keras untuk mutolaah lagi ini. Harus untuk mutolaah lagi. Saya bacakan apa yang telah saya dapat dari beberapa kitab tafsir. Dan ini niatnya saya jujur kayak pildacil aja, Beb. Jadi kalau benar ya berarti ilmunya dari antum-antum semuanya. Kalau salah ya silahkan dikoreksi. Tentang masalah daripada Iqra, tadi sudah dijelaskan sangat luar biasa oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Bahwasanya memang Iqra itu punya berbagai macam makna. Dan di antara di sini yang disebutkan yang saya baca dari kitab Tafsir Adwaul Bayan, itu karyanya Asy-Shinqiti. Ini termasuk kitab tafsir yang agak unik karena banyak menafsirkan Quran dengan Quran. Nah, katanya ulama ngasih khususiyah katanya begitu. Nah, dalam kitab tafsir ini kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu diperintah untuk Iqra, sedangkan beliau itu dikenal ummi. Ummi itu kan untuk kategori Nabi tidak diketahui pernah membaca tulisan dan tidak diketahui pernah menulis. Nah, beliau mengatakan di sini sebenarnya nggak ada ta'arud, tidak ada perbedaan, nggak ada pertentangan sebenarnya.
bahwasanya yang dimaksud dengan iqra itu maknanya lebih luas. Karena perintahnya itu kan iqra, bukan utlu. Kalau perintahnya itu utlu tilawah, maka itu sifatnya lebih khusus. Tapi kalau qiraah itu punya makna yang lebih umum. Nah, dalam keterangan kamus-kamus yang lainnya, qiraah itu belum tentu tilawah. Tapi kalau tilawah itu adalah pasti qiraah. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk iqra, untuk membaca, itu punya makna yaitu membaca apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril. Atau juga ada yang mengartikan juga iqra itu bermakna uzkur isma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Itu juga ada dalam kitab tafsir yang lainnya. Intinya dengan kata iqra itu tadi, Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsir Al-Kasyaf memberikan satu makna yang luar biasa, bahwasanya, dan juga Imam As-Sabuni juga senada dengan beliau, bahwasanya ketika awal daripada ayat suci Al-Quran, ayat yang pertama turun, itu adalah dengan kata-kata iqra, maka itu menunjukkan bahwasanya agama ini pondasinya adalah ilmiah. Nah, bahkan amal sekalipun itu juga harus dilandasi dengan keilmuan. Karena dalam kitab Zubat Ibn Rusan, faman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena siapa yang beramal tanpa ada pondasi ilmu, maka amalnya akan tertolak dengan sia-sia. Nah, di dalam ayat ini, dalam rangkaian ayat yang pertama kali turun ini semuanya mengisyaratkan tentang urusan ilmu. Pertama iqra, ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra lagi wa rabbukal akram alladzi 'allama. 'Allama juga urusan taklim, bil qalam alat untuk cari ilmu, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dalam rangkaian 5 ayat ini ada 5 kata yang urusannya adalah agar kita semuanya itu benar-benar cari ilmu. Yang menunjukkan bahwasanya 5 ayat yang pertama kali turun ini menggambarkan bahwasanya pondasi daripada agama Islam adalah keilmuan. Nah, itu tentang makna daripada iqra itu sendiri. Jadi iqra itu nggak mesti membaca sesuatu yang tertulis atau sesuatu yang sudah tersimpan. Mungkin juga bermakna iqra itu adalah membaca yang sifatnya lebih umum. Bahkan kayak kita membaca itu kan nggak harus tulisan, membaca pikiran, membaca isyarat kan juga bisa. Kemudian setelah itu yang poin yang berikutnya adalah yang saya dapat, ini sebenarnya agak melenceng dikit tapi nggak melenceng juga sih. Tapi karena ini menarik, ini uraiannya Imam Al-Mawardi dalam tafsir An-Nukat wal Uyun. Nah, beliau menyebutkan, jadi Nabi Muhammad SAW itu ummi, itu bukan satu kekurangan, justru satu pujian. Bayangkan seorang yang tidak diketahui pernah membaca ataupun pernah menulis, akan tetapi beliau itu bisa punya ilmu yang sampai sekarang ilmunya itu digali nggak selesai-selesai. Kalau kita lihat nih daripada kebudayaan, daripada orang-orang Arab saat ini, kita akan saksikan bahkan orang-orang Barat sekalipun masih banyak yang menggali ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 3 alasan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi yang ummi. Alasan yang pertama adalah karena dulu bisyarah kepada Nabi terdahulu, an-nabil ummi, Nabi akhir zaman itu adalah Nabi yang ummi. Terlepas dari makna ummi kan ada makna macam-macam ya, ada makna umul qura atau makna lain-lainnya dah. Kita tidak ke situ, tapi dulu bisyarahnya Nabi yang terdahulu itu adalah akan datang Nabi akhir zaman, Nabi yang ummi. Yang kedua, limusyakalati halihi li ahwalihim. Agar Nabi itu serupa dengan yang didakwahi. Ini dakwah itu orang yang ummi, nggak pernah baca, nggak pernah nulis, tapi kecerdasannya luar biasa. Maka Nabi pun juga sama. Beliau orang yang lebih cerdas, bahkan dari semua orang Arab, bahkan dari semua makhluk sampai kapanpun juga. Tapi beliau juga punya sifat yang sama, yaitu ummi. Tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Dan yang ketiga adalah agar menafikan tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan Al-Quran ini adalah hasil karya ilmiah dari Nabi Muhammad. Atau mungkin orang, ini karena ini dulu Muhammad pernah baca kitab suci yang terdahulu, enggak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau tidak membaca dan tidak menulis. Artinya apa? Semua yang dari Nabi Muhammad SAW itu murni adalah wahyu. Sehingga Rasulullah SAW itu kalau ilmu seseorang itu bisa salah. Pemahaman itu bisa salah.
Tapi Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah bersalah. Kenapa? Karena keilmuan Nabi Muhammad itu dikawal dengan wahyu ilahi. Karena itulah Nabi Muhammad SAW jadi Nabi yang akhirnya ajarannya terus berkembang, bahkan digali terus ilmunya, karena memang tidak pernah salah, karena dikawal oleh wahyu ilahi tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Samihni anil khata' wa taksir. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Ajib. Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Tadi Ustadz kan baca ayat la ta'jal. Saya belum hafal Ustadz. Coba antum ulangi dikit Ustadz. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi. Nah, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi. Li ta'jala bihi. Nah, saya pernah dengar dari almarhum Habib Anis, kakek beliau dari buku manuskrip para habaib terdahulu. Yang kita tahu di Hadramut itu ada perpustakaan yang luar biasa berisi karya ilmiah para ulama yang belum ditulis ulang, masih makhtutat Ustaz, masih manuskrip. Para habaib menafsirkan ayat ini menarik. Jadi tafsir kan banyak. Ada tafsir dari para habaib yang menarik. Para habaib ambil tafsir yang 30 juz itu sudah ada di dada Nabi Muhammad SAW. Jadi 30 juz udah ada di dada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa nakhdartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih engkau fastami' lima yuha. Maka hendaknya engkau dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Artinya Nabi Musa AS butuh mendengar dulu, baru nanti bisa membaca kemudian. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW iqra. Nggak ada proses aku akan wahyukan, kamu dengarkan, kemudian baca. Nggak ada yang seperti itu, tetapi yang ada iqra, langsung bacalah. Artinya 30 juz itu menurut pemahaman sebagian habaib sudah ada di dada hati Nabi Muhammad SAW. Nah, terus lantas fungsinya malaikat Jibril alaihissalam apa? Di ayat tadi itu. Nah, ayat tadi disebutkan, coba Ustaz diulang Ustaz, anak belum hafal Ustaz. Nah, anak belum hafalin Quran. La tuharrik bihi lisanaka. Wahai Nabi Muhammad SAW, jangan kamu gerakkan dulu lisanmu untuk membaca apa yang sudah ada di dalam dadamu. Ya, nanti kamu tergesa-gesa mengeluarkan yang kamu ketahui sebelum waktunya. Dengarkan dulu nanti malaikat Jibril yang ngomong, keluarkan yang ini, baru engkau mengikuti. Artinya ayat itu menjelaskan fungsi malaikat Jibril alaihissalam adalah untuk mengatur kapan ayat ini boleh dikeluarkan, kapan ayat ini boleh dikeluarkan. Yang semua sudah ada di dada Nabi Muhammad SAW. Dan itu sesuai dengan fungsi malaikat Jibril, yaitu pembantu Nabi Muhammad SAW. Nah, yang saya pengen konfirmasi sama Ustadz, apakah pernah mendengar pemahaman yang seperti ini dari ulama-ulama yang pernah antum temui atau dari kitab-kitab yang antum baca? Karena saya sendiri akan sangat senang kalau ada kitab-kitab tafsir yang sudah menyebutkan sehingga kita bisa mempublikasikan pemahaman ini lebih luas lagi. Karena kata guru saya, ilmu itu al-alim orang yang alim adalah orang yang pandai menukil. Tapi kalau orang yang pandai ngomong menurut saya kata guru saya bukan orang alim itu. Tukang dongeng itu menurut saya. Orang alim adalah orang yang pandai menukil. Dalam kitab ini menurut Syekh Fulan, menurut Ustadz Fulan gitu. Kalau sekarang kan kebiasaannya bukan menukil, menurut saya. Orang-orang kan begitu Ustadz. Ya. Kalau dulu guru saya ngajari, saya setiap nanya itu nggak dijawab Ustadz. Saya nanya sama kakek beliau, nggak dijawab. Kadang-kadang saya sebagai anak muda agak gimana gitu, nanya kok nggak dijawab. Jawabannya, coba kamu cek di kitab ini, coba kamu cek di kitab ini, coba kamu cek di kitab ini. Sehingga ketika suatu saat saya itu agak gimana, dipanggil sama kakeknya. Kata guru saya, kata kakek beliau, kata guru saya pengen ilmumu dari kitab, ya, bukan dari menurut saya. Sehingga kalau nanti ditanya orang, ilmumu bisa jadi hujah. Pertanyaan saya pada Ustaz Abdul Somad, yang pertama, pernahkah mendengar apa yang tadi saya nukilkan dari almarhum kakek
beliau yang dibaca dari kitab-kitab para habaib terdahulu, yang pertama itu. Yang kedua Ustadz, saya belum banyak membaca tapi mendengar dari ulasan para ulama yang ada di YouTube. Sekarang ini ada ulama yang belum sempat nulis tapi udah sempat bicara. Ya, para ulama di belahan bumi lain kita ini, baik itu di Mesir maupun di Hadramut, ya, di Oman, di Sudan, di Maroko, saya mendengar ada yang menafsirkan Iqra bismi rabbik ini justru Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada umat manusia bahwasanya nabiku yang ummi ini, nabiku yang tidak mampu membaca dan menulis menurut ilmu manusia, ilmu zahir, dia akan bisa membaca dan menulis lebih hebat dari kalian. Caranya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menggunakan kekuatan Tuhanmu yang mampu menciptakan segala-galanya. Bacalah dengan menggunakan kekuatan Tuhanmu yang menguasai jagat raya. Ketika pertama kali dikatakan Iqra, Rasul menjawab ma'ana biqari'in. Ketika dikatakan Iqra, ma'ana biqari'in. Bacalah, aku nggak bisa baca. Bacalah, aku nggak bisa baca. Bacalah, aku nggak bisa baca. Yang ketiga, turunlah ayat yang kemudian kita kenal 5 ayat pertama. Ya, surat Al-Alaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, saat itulah ulama menjelaskan, inilah Allah memberi Nabi SAW kemampuan untuk membaca, tapi dengan ilmunya Allah Ta'ala, bukan dengan ilmu kasbi, tapi ilmu wahbi. Bukan dengan belajar, tetapi dengan pemberian. Bukan murid, tapi murad. Bukan yang melamar, tapi yang dilamar. Nah, kelihatannya Ustaz Abdul Somad salah satunya itu. Bukan yang melamar, tapi yang dilamar. Insya Allah. Ustaz, fadhol. Saya pengen tahu pandangan antum. Yang pertama, saya petang ini memang niatnya untuk belajar kepada Habib Novel dan Habib Muhammad. Alhamdulillah, Allah kabulkan permohonan. Petang ini mendapatkan banyak pengetahuan. Di antaranya adalah pengetahuan baru tentang bahwa Quran itu sudah ada di dalam dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jibril hanya datang sebagai pengaturannya saja. Mudah-mudahan ilmu ini barokah buat saya pribadi dan buat kita semua petang hari ini insya Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kalau kita dengan diri kita dengan segenap keterbatasan, kita dengan mata terbatas, telinga juga terbatas. Tapi kalau sudah memandang dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, melangkah dengan langkah Allah, maka tidak lagi ada batasnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Novel, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kita. Karena kalau dengan kita penuh dengan keterbatasan. Dan kita bisa lihat juga dalam doa ruqyah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillah, dengan nama Allah. Kalau sudah disebut namanya, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada bisa memudaratkan syai'un, walau sedikit pun, di bumi maupun di langit, dengan menyebut nama Allah. Itulah maka majelis pun dalam hadis Nabi, kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bismillah, kalau tidak diawali dengan nama Allah, fahuwa aqta, dalam riwayat lain fahuwa abtar, dalam riwayat lain fahuwa ajzam, qalilul barakah, tak ada berkahnya, tak ada manfaatnya. Oleh sebab itu agama ini mengajarkan kita segala sesuatu mestilah dengan bismillah, dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kemudian dalam ayat ini digunakan fi'il muta'addi, fi'il kata kerja yang perlu pada objek. Makanlah, apa yang perlu dimakan. Minumlah, apa yang perlu diminum. Bacalah, apa yang mau dibaca. Mesti ada objeknya. Tapi dalam ayat ini tidak disebutkan objeknya apa. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan, silakan baca apa yang mau kau baca. Iqra. Padahal dalam ayat lain, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatan amalmu. Ada objeknya. Tapi dalam ayat ini tidak ada maf'ul bihnya. Iqra, bacalah.
Apa yang mau dibaca? Artinya bacalah semua yang perlu, yang bisa engkau baca. Tapi ingat, mesti ada koridor pengikatnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya ulama bersyair, Arabtu syarra la lisyarri. Aku tahu yang jelek, yang jahat itu bukan untuk aku amalkan. Walakin lijtinabihi. Aku tahu yang jelek supaya aku dapat menjauhinya. Oleh sebab itu ada juga orang membaca buku-buku kriminal dan dia menjadi pakar kriminologi. Pakar kriminologi Universitas Indonesia, kriminolog. Ngerti dia segala perbuatan. Jadi kalau ada orang kehilangan dompet, dia yang paling ngerti di mana hilangnya, bagaimana cara mencopetnya, tapi tidak untuk diamalkan. Maka umat Islam disuruh mengetahui segala ilmu, tapi tetap bingkainya Bismi rabbikal ladzi khalaq. Mungkin agaknya itu, Habib. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ajib. Nanti kalau antum ketemu Ustaz di kitab mana tadi yang saya sampaikan, tolong dikirimkan. Ya, dikirimkan ya pakai ceramah aja antum di YouTube biar orang lain ikut dengar. Biar orang lain ikut dengar. Kemudian Ustaz, tadi Habib Muhammad kan bilang kalau di awal surat yang pertama kali turun 5 ayat itu tentang ilmu, ya, lebih tentang ilmu dan proses untuk mendapatkan ilmu dengan membaca, ya, dan suruh membaca dengan nama Allah agar dapat ilmunya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, pertanyaan saya Ustaz, Nabi Adam itu kan pertama kali perintahnya juga untuk malaikat sujud karena punya ilmu. Dan Allah ajarkan kepada Adam semua ilmu. Nabi Musa alaihissalam juga disuruh pergi jauh-jauh meninggalkan Bani Israel. Bahkan di tengah beliau dakwah kepada kaumnya, pada umatnya, disuruh meninggalkan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam, untuk menemui seseorang yang di zamannya tidak jelas, statusnya nggak jelas di zamannya menurut masyarakat sekitarnya. Tetapi Allah mengatakan itu lebih alim dari engkau. Maka Nabi Musa pun jauh-jauh mau pergi berlalah cari ilmu. Pertanyaan yang sering mengusik hati saya. Kalau memang ilmu itu sedemikian hebat, terus nanti kenikmatan di kubur itu sama di surga itu yang paling enak yang mana Ustaz? Bidadari atau duduk mutola'ah Ustaz? Ini nanya sama dua-duanya ini. Biar Habib Muhammad dulu Ustaz ya. Nah, jadi antum bisa ambil nafas dulu. Habib Muhammad biar menjawab. Enaknya apa, bidadari atau sungai-sungai yang mengalir atau ilmu itu? Betul. Saya izin menyampaikan cerita aja Ustaz. Jadi dulu ada salah seorang habaib yang memang hidupnya itu dihabiskan hanya untuk cari ilmu. Sampai akhirnya menikahnya agak terlambat karena sibuk cari ilmu ini tadi. Nah, cuma jomblo-jomblo sekarang kalau mau menjadikan ini alasan juga tidak bisa. Karena ini habibnya kelihatan, karena karyanya ada, muridnya ada, akhirnya terlambat nikah karena fokus cari ilmu. Akhirnya setelah itu, ketika akhirnya dipaksa menikah dan mau menikah, terjadilah akad nikah. Malamnya teman-temannya ngerjain, si Habib ini ngerjain. Saya akan naruh kitab di depan pintu kamar pengantin, kitab yang belum pernah dia baca. Ini malam pertama Zat. Kata malam pertama kan ini katanya mirip-mirip kayak malam pertama di surga, katanya begitu katanya. Jadi ini malam pertama dia nikah, ini belum pernah nikah sebelumnya, malam pertama dia nikah, kasih kitab di depan kamar pengantin, teman-temannya terus taruhan tapi nggak ada duitnya. Kira-kira baca kitab atau masuk ke kamar pengantin. Nah, subhanallah, akhirnya karena itu ada keluarga yang mungkin sangat masih, akhirnya
kitab ditaruh, malam ketika masuk kamar pengantin, mempelai wanita masuk, Habibnya lihat ada kitab. Dibuka, asik. Akhirnya sampai adzan subuh berdiri di depan kamar membaca kitab. Nah, kalau versi kisah yang lain ada yang mengatakan kitabnya dibawa masuk ke kamar, istrinya suruh bawa ke lilin, Habibnya baca kitab. Akhirnya orang tuanya setelah itu, orang tuanya yang perempuan nanya sama anaknya, gimana malam pertamanya? Oh, saya enggak diapa-apain, saya cuma disuruh baca kitab. Kan takut nih jangan-jangan anak perempuannya kenapa atau cacat atau kenapa. Akhirnya satu diingetin, ternyata ini Habib karena ada kitab jadi lebih asik sama kitabnya daripada sama pengantin perempuannya. Akhirnya kemudian orang tuanya Habib ini keluarga bilang sudah, tidak boleh ada yang goda, semua kitab disingkirkan biar malam ini dia berbulan madu. Artinya kenikmatan ilmu, kenikmatan luar biasa. Imam Fakhrul Razi dalam, saya tidak tahu di kitabnya yang Mafatihul Ghaib atau kitab yang ada yang tentang filsafat satunya lagi, kan ada itu kalau nggak salah. Itu beliau pernah mengatakan kenikmatan itu ada 3 macam. Ada kenikmatan itu yang sifatnya kenikmatan makanan hissi. Ada yang kenikmatan itu sifatnya kenikmatan karena punya pengaruh jabatan. Tapi di antara kenikmatan itu yang paling nikmat adalah kenikmatan ilmu. Karena itu adalah kenikmatan maknawi. Karena nikmatnya makan itu sebanyak apapun orang makan ada efek samping. Jabatan ada efek samping. Nah, pohon semakin tinggi, angin juga akan bertiup semakin kencang. Tapi kalau ilmu itu satu kenikmatan yang luar biasa, yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun juga. Karena nikmatnya ilmu itu luar biasa. Satu kisah lagi, Beb. Satu kisah lagi. Mumpung ingat nih soalnya, mumpung ingat. Ada salah satu ulama wazir ini kalau nggak salah, ini karena nggak tahu Ustaz, minta doa dari Ustaz biar ingatannya kuat. Saya lupa nama muhaditsnya. Bisa jadi Al-Auza'i atau Imam Sufyan. Ada seorang wazir punya pangkat yang tinggi, menyaksikan 2 ulama debat. Akhirnya 2 ulama ini berdebat tentang masalah hadis. Akhirnya ketika itu sampai pada salah satu dari yang lawannya ini mengatakan, saya punya satu hadis, yang hadis ini tidak ada yang punya kecuali saya. Kata yang tadi, yang satunya bilang, coba saya pengen dengar hadis kamu apa? Ya saya dengar, saya mendengar dari fulan. Saya mendengar katakanlah dari Muhammad. Saya mendengar lagi dari fulan lagi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda begini. Ulama yang tadi ketika dengar ditantang tadi hadis yang belum pernah ada yang dengar, yang tadi ini ketawa. Kata ulama tadi, kamu tahu enggak? Kamu tadi dari siapa? Dari fulan. Saya itu dari siapa? Dari Muhammad. Tahu enggak Muhammad yang dimaksud itu siapa? Enggak tahu, itu saya. Jadi kalau kamu dengar langsung dari saya, nanti sanadmu lebih tinggi akhirnya. Nah, kata wazir tadi, wallahi, nikmatnya harta, nikmatnya kepemimpinan, nikmatnya jadi pejabat. Kalau saya bayangkan kepada ulama yang menang dalam diskusi itu, kenikmatannya masih lebih nikmat dia. Nah, karena ilmu itu punya nikmat lazat yang luar biasa. Masya Allah. Ajib, jazakumullah khairan. Salatul Somad. Sekarang giliran antum ini. Ya, anak takutnya nih nanya gini karena antum menikmati ilmu sampai lupa nikah gitu. Saya takut itu. Foto Ustaz. Ini karena ada pesanan dari WA yang kemasuk, tolong Habib sampaikan ke Ustaz Abdul Somad agar tidak lupa menikah gitu. Saya hanya menyampaikan keinginan masyarakat Ustaz. Fadol. Baik Habib Novel. Sokrates, seorang filosof Yunani, hidup di tengah masyarakat paganisme, penyembah berhala. Tapi di tengah masyarakat yang rajanya nyembah berhala, menteri-menterinya nyembah berhala, ternyata ada sekelompok masyarakat yang disebut dengan filosofia. Filo cinta, sofia hikmah, ilmu pengetahuan. Mereka adalah para pemikir yang tidak mau ikut arus orang banyak. Maka akhirnya mereka berpikir bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu tidak diketahui namanya siapa, pekerjaannya apa. Pokoknya ada yang menciptakan alam semesta berdasarkan perenungan yang mendalam. Tapi untuk menangkap eksistensinya, sifatnya, namanya perlu berpikir 500 tahun, kata Sokrates.
500 tahun untuk duduk, merenung, berpikir, baru ketemu. Jadi orang-orang seperti Sokrates ini, dia sudah tidak lagi berpikir tentang bidadari, tentang jannatin tajri min tahtihal anhar, tentang wakawa'iba atsraba, waka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Tidak lagi pada level itu. Lalu kemudian kita, ini yang di luar Islam. Sekarang yang di dalam Islam. Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah. Jabatan dia rektor di Universitas Nizamiyah yang didirikan oleh Raja Nizamul Muluk. Kalau dia berjalan di kota Baghdad, maka ada 70.000 orang yang mengikut dia dari belakang. Kedudukan yang amat sangat tinggi. Tapi dia mengalami penasaran yang luar biasa. Yang dia ceritakan dalam Al-Munqidh minad Dhalal, penyelamat dari kesesatan. Dia sedang mencari-cari, kata dia, aku sudah begitu dalam filsafat. Saking dalamnya filsafat, maka dia menulis Tahafut al-Falasifah, kehancuran filsafat. Aku sudah amat sangat dalam ilmu kebatinan, Syiah Batiniyah. Saking dalamnya dalam Syiah kebatinan, dia tulis kitab Fadaih al-Batiniyah. Aku sudah amat sangat mendalam dalam bidang usul fikih. Dalam bidang fikih sudah semuanya. Tapi dia tetap penasaran tentang satu, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia berkhalwah. Dia tinggalkan jabatan rektor, dia tinggalkan semua gemerlap dunia yang ada di Nizamiyah, Nizamul Muluk. Akhirnya dia pergi berkhalwah, beruzlah selama 11 tahun. Pergi ke Damaskus, pergi ke Baitul Maqdis Palestina. Dan kemudian yang dia bawa hanya rikwah. Rikwah yaitu timba kecil untuk menimba air. Lalu kemudian jarum. Karena mereka yang uzlah itu tetap membawa timba. Karena tidak boleh pakai timba orang lain. Syubhat. Dan mereka tidak tetap kemana-mana membawa jarum. Karena takut pakaiannya sobek, terbuka aurat, sholatnya enggak sah. Orang selevel Al-Ghazali, dia tidak lagi berpikir tentang buah-buahan, tentang sungai yang mengalir. Maka puncak kenikmatan orang selevel Sokrates dan Ghazali adalah yang disebut Allah puncak nikmat surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya karena memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tentang dia yang maha mengetahui. A'riful ma'arif. Ma'rifahnya sema'rifah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya baru sampai pada level alim, itu pun belum juga sampai, tapi mereka sudah sampai pada level arif. Makanya para habaib, para ulama itu digelari al-arif billah. Mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ilmu pengetahuan. La ilaha illallah betul, tapi di awal la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Tapi pengetahuan kita hanya sebatas pada indikasi. Apakah kamu tahu Habib Novel sudah sampai di Banda Aceh? Ya. Dari mana kamu tahu Habib Novel sudah sampai di Banda Aceh? Saya tahu karena ada stafnya. Saya tahu karena pesawatnya sudah sampai. Itu hanya baru sebatas alim. Tahu karena indikasi. Tapi orang yang arif, kamu tahu Habib Novel sudah sampai? Sudah. Dari mana kamu tahu? Saya sudah bersalaman dengannya, saya sudah ngobrol dengannya, dan saya sudah foto dengannya. Ini foto saya bersanding dengannya dengan baju kebesarannya. Jadi puncak kenikmatan surga adalah ketika ilmu pengetahuan, puncaknya mengetahui Allah yang disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wallahu a'lam Habib. Masyaallah. Ustaz, boleh nambah sedikit Ustaz ya? Masih ada waktu Ustaz, antum. Jazakumullah. Ya. Apa namanya? Di nasihatnya Habib Ali Habsyi yang makhtutat itu tertulis ada lil arifin, untuk orang-orang arif billah, mereka punya surga tersendiri. Jadi punya surga yang kenikmatannya mahul hur wal kusur, bukan bidadari, ya bukan istana, bukan sungai-sungai. Itu kayak bidadari istana itu seperti menu dasar ya, menu utama. Ya, menu utama yang
yang mesti setiap orang masuk surga dapat itu. Tapi yang satu ini hanya orang khusus yang dapat. Ya, satu ini orang khusus dapat, mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok yang ini, yang dapat nikmat khusus. Apakah itu? Waladaina al-mazid. Ya, kami punya al-mazid. Katakan al-mazid itu jannatul mazid, surga al-mazid. Itu surga yang kenikmatannya adalah ma'rifah billah. An-nadhar ila wajhillah. Ma'rifah, lihat Allah Subhanahu wa taala dengan yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau nanya sama Ustadz, apa Beb nanya? Ustadz Somad, apa ya? Kita mau nanya ini. Ustadz pilih mana? Dikasih kitab baru yang belum pernah dibaca, atau istri yang siap dinikahi? Boleh dijawab, boleh enggak Ustadz? Saya mau komentari kisah Beb Muhammad tadi itu. Jadi Beb Muhammad tadi itu kisahnya yang saya dapat yang versi kedua. Jadi kitab ditaruh di depan pintu. Kemudian Beb kitabnya dibawa masuk ke kamar. Itu yang lebih menarik versi ketiga Beb. Jadi versi kedua tapi dalam sudut pandang ketiga ini. Jadi bukan Habibnya nyuruh ngambilkan lentera. Bukan istrinya enggak ridho, enggak senang. Justru istri juga nanya, itu kitab apa? Jadi istri ikut penasaran juga, akhirnya istrinya megangkan lenteranya, ya suaminya yang baca. Jadi keduanya itu menikmati sampai subuh. Jadi dua-duanya orang-orang yang luar biasa. Nah, Ustadz, kalau dapat istri yang model begitu, kira-kira istrinya yang diambil atau kitabnya, Ustadz? Boleh dijawab, susah boleh enggak? Ini yang paling susah pertanyaannya, Habib. Iya. Boleh dijawab, boleh enggak? Ijazah dari Habib Muhammad dulu. Oh, Masya Allah. Butuh ijazah dulu. Ikhwani rahimakumullah. Maaf saya nanya sama Ustadz Abdul Somad seperti ini, maksudnya biar cair suasana, biar seger, biar orang juga paham Ustadz. Kalau kita cari ilmu itu menyenangkan gitu loh. Ya, obrolannya orang-orang cari ilmu itu asyik, menyenangkan. Kalau orang cari duit aja katanya asyik cari duit, cari ilmu itu jauh lebih nikmat, menyenangkan. Kita kembali ke topik Ustadz. Topiknya ini kan bagaimana cara membaca Nabi Muhammad SAW. Tadi yang saya dapat, udah saya sampaikan, saya tambahin dikit Ustadz, dari kitab ini. Insya Allah Antum juga tahu, ini kitabnya Syekh Muhammad Mudhalil Sya'rawi, yang tadi Ustadz Abdul Somad juga mengatakan dari semua tafsir yang sudah dipelajari, beliau juga sangat cenderung kepada pemahaman-pemahaman dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata guru saya, beliau termasuk mujaddid fi tafsir. Jadi mujaddid dalam ilmu tafsir di akhir zaman ini ya, di abad ini. Dikatakan di sini, idzan fal haqqu yaqululah innaka sataqra'u ala ghairi tariqatin nas li'anna tariqatan nas fil qira'ah takunu bil asbab al mutaqaddamah ala al qira'ah wa anta sataqra'u la bil asbab walakin bi iradati musabbibil asbab alladhi la yahtad fi ijadil asya' ila sabab. Coba Antum yang menjelaskan Ustaz. Ana udah baca, giliran Antum yang menjelaskan. Jadi adil Ustaz. Masya Allah. Ketika kita membaca itu karena diri kita, maka sesuai dengan kehendak kemauan kita. Tapi ketika kita membaca itu adalah bismi rabbik, maka dialah musabbibul asbab. Dia penyebab segala sesuatu ini terjadi. Berdasarkan kehendak dia, kudrat dia, iradat dia, kemauan dia, maka tak ada yang terhalang dari dia. Lalu kita sebagai umat Muhammad SAW, apakah mungkin mencapai itu? Apakah kita sampai ke level itu? Maka dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu banyak beribadah sunnah, tentu ikut sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada hambaku itu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan mataku. Aku akan menjadi telinganya, dia akan mendengar dengan pandangan. Aku akan menjadi tangannya, dia akan yabtishu biha, dia akan memegang, menggenggam dengan tangan. Aku akan menjadi kakinya, yamshi biha, dia akan berjalan dengan. Maka kalau sudah dengan itu, maka tak ada lagi batasan-batasan, karena yang punya batasan adalah makhluk, sedangkan Khalik tiada batasannya. Allah. Maka segala sebab ini kita terhalang,
Karena kita memandang dengan pandangan kita. Oleh sebab itu 2 kali dalam ayat itu Allahnya dikedepankan baru objeknya. Yang pertama, Iqra, Allahnya dulu. Bismi rabbika. Iqra, silakan engkau baca, tapi jangan lupa dengan Allah. Bismi rabbika. Apa yang mau dibaca? Alladzi khalaq, yang diciptakan Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Bacalah alam semesta, tapi tetap dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang kedua. Iqra, tetap Allahnya dulu. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, tetap Allah dulu. Wa rabbukal akram. Apa yang mau dibaca? Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah yang sudah diajarkan Allah, yaitu wahyu yang tertulis. Maka 2 kali Iqra di situ, 2 juga yang diperintahkan Allah, tapi bersatu dalam satu, yaitu bersama, sama-sama membaca dengan Allah. Dalam Iqra yang pertama, Bismi rabbik. Dalam Iqra yang kedua, wa rabbukal akram. Dalam Iqra yang pertama yang dibaca adalah Alladzi khalaq. Dalam Iqra yang kedua yang dibaca adalah Allama bil qalam, yaitu yang tertulis, yang tersurat. Wallahu a'lam Habib. Ajib, jazakumullah khair Ustaz. Kalau boleh menyimpulkan dari obrolan kita Ustaz, dari obrolan kita, berarti al-qiraah beda dengan tilawah ya. Qiraah beda dengan tilawah. Kita bisa ngomong bahasa Indonesia memiliki keterbatasan untuk menerjemahkan Al-Quran, maka dibutuhkan penjelasan ya. Bedanya qiraah sama tilawah sama mutolaah ya, mutolaah. Artinya kalau qiraah, Iqra, bacalah, tidak harus membaca dalam arti melihat tulisan kemudian dieja, tetapi bisa membaca dengan akal, dengan pikiran ya. Membaca dengan hati, makna membaca secara yang jauh lebih luas. Kemudian Iqra di situ merupakan bukti bahwasannya perintah pertama kali kepada seluruh umat manusia yang akan menjadikan mereka semua mulia dari semua ciptaan Allah Ta'ala adalah ilmu. Ya, mereka mencari ilmu dan itu diawali dengan membaca. Cuman membaca ini akan terbatas kalau kita menggunakan batasan. Kalau kita membacanya menggunakan makhluk, menggunakan alat, maka kita akan terbatas. Kita hanya akan mampu mengambil ilmu dari yang tertulis atau mungkin yang terlihat. Tetapi kalau membacanya dengan menggunakan Allah Ta'ala, maka Allah yang akan berikan pendengaranmu, diberi kekuatan sehingga engkau bisa mendengar bukan dengan telingamu, engkau bisa melihat bukan dengan matamu, engkau bisa memegang bukan dengan tanganmu, tetapi Allah yang melakukannya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk orang yang mampu Iqra, membaca dengan menggunakan kekuatan Allah, syarat nomor 1 adalah ma'ana biqari'in. Ma'ana biqari'in. Kalau engkau mau membaca dengan Allah, engkau membaca dengan kekuatan Allah, engkau mau membaca dengan pertolongan Allah, harus nafyu, engkau harus meniadakan dirimu, engkau harus membuang pengetahuanmu, engkau harus membuang akalmu, engkau jangan menuhankan apapun dan siapapun, tetapi tuhankan Allah, minta tolong kepada Allah, maka Allah yang akan membacakan kepadamu, Allah yang akan menyebutkannya kepadamu, Allah yang akan menginformasikannya kepadamu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan al-insan, manusia seluruhnya, al-insan Nabi Muhammad SAW, malam ya'lam, sesuatu apapun itu yang belum diketahui. Sehingga ketika engkau membuka cara membacamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca dengan minta tolong sama Allah, membaca dengan tawajuh pada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kepadamu, membacakan kepadamu ilmu-ilmu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah mungkin Ustadz yang ada dalam dunia pesantren atau dalam dunianya para ulama, walaupun tidak ada pesantren, beliau mungkin tinggal di surau, mungkin di Langgar, selalu mengedepankan dalam proses mencari ilmu adalah adab, yaitu dengan adab yang tinggi, dengan berwudu, dengan hati yang bersih, ya, tawajuh minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membacanya bukan lagi dengan kemampuannya, kecerdasannya, akalnya, tapi betul-betul minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga mereka punya ilmu-ilmu yang terasa segar, manis, enak, ya karena ilmu itu masih baru, fresh, muncul dari dari ladun Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira betul gitu nggak Ustaz kesimpulannya itu dari apa yang kita bahas pada sore hari ini? Habib Muhammad. Masya Allah. Saya petang ini betul-betul banyak mendapatkan yang tersurat dikutip oleh Habib Muhammad dari kitab-kitab, dan yang kedua adalah khawatir lintasan-lintasan, baik lintasan dari para habaib yang ditransfer oleh Habib Naufal maupun lintasan Habib Naufal sendiri yang beliau sampaikan ke kita. Ketika kita mampu berkata ma'ana biqari, barulah Allah mau mengajarkan kita. Selama kita masih berkata menurut saya, berdasarkan pengetahuan saya, IQ saya, maka jangan pernah kita mendapatkan apapun dari Allah, karena Allah tidak mau memberikan itu kepada orang yang angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrit. Jazakumullah Habib. Barakallahu fiik. Ustaz, antum kok ngerti bener ya? Kok ngerti bener tadi, khawatir. Jadi Ustaz memang itu setelah 3 kali jawabannya ma'ana biqari'in, baru dikasih gitu. Baru dikasih. Kalau dalam tafsir itu ada satu tambahan Ustaz untuk menutup kajian kita pada sore hari ini yang sebetulnya kita nggak pengen tutup, tapi saya nggak tahu maghrib di sana berapa menit lagi. Kalau di Solo sekitar 10 menit lagi akan masuk waktu maghrib. Nah, kalau nanti nggak saya akhiri, mungkin ada orang-orang yang kurang suka kalau kita ngaji di waktu maghrib. Nah, seakan-akan kita seperti orang yang nggak perhatian sama sholat, ya, seperti nggak perhatian sama sholat. Ma'ana biqari'in, Habib Muhammad, saya baca, kalau ini saya baca dari beberapa riwayat para ulama ya, mungkin tidak disebut di tafsir, dalam kajian gitu. Akhlak Nabi Muhammad SAW ketika bertemu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Rasulullah SAW itu dalam Sahih Bukhari dikatakan tidak langsung dapat wahyu, tetapi Nabi Muhammad SAW dapat mimpi. Nah, 6 bulan sebelum Rasulullah SAW itu ketemu malaikat Jibril, usia 39 tahun setengah, Nabi SAW dapat mimpi tiap hari mithla falaki subhiyah, yang mimpi itu sangat nyata. Jadi kalau malamnya mimpi, paginya itu kejadian nyata persis seperti yang dilihat di mimpi. Sehingga Rasul bisa ngomong, bentar lagi akan ada kejadian begini, bentar lagi ada kejadian seperti ini, bentar lagi ada kejadian seperti ini. Jadi Allah akan tunjukkan dulu bahwasannya mimpimu adalah benar. Di antara mimpi itu adalah akan bertemu malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Akan bertemu malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Maka Nabi SAW pun yakin mimpinya itu enggak salah. Beliau akhirnya yatakhalla fil Hira. Beliau pergi ke Gua Hira untuk kholwat, membuktikan mimpinya. Nah, ketika mimpinya terbukti, ketemu malaikat Jibril alaihissalam yang tidak memperkenalkan diri, tidak ngomong saya malaikat, saya ini diutus Allah. Enggak, tiba-tiba merangkul, memeluk, dan pelukannya itu pelukan yang cukup kencang, keras ya, yang bahkan yang ketiga sangat keras. Nabi tidak mengatakan, siapa kamu ini? Kenapa kamu peluk-peluk aku? Kemudian nanya-nanya, kamu bisa baca enggak? Baca. Siapain kamu? Perintah aku. Rasul enggak seperti itu, tapi jawabannya ma'ana biqari'in. Tawadhu' lillah, betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, menzerokan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itulah setelah 3 kali sampai yang sangat keras ya, sangat keras, Nabi tetap ma'ana biqari'in, tidak menunjukkan siapa diri beliau dan mengatakan aku enggak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi wahyunya ya, diberi Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, maka engkau akan mengetahui jagat raya semuanya. Nah, ini ternyata proses untuk dapat wahyu ini pun Rasulullah SAW mengajarkan akhlak, ya, mengajarkan akhlak. Tawajjuh ilallah bil akhlak wa bil ibadah, dengan ibadah yang luar biasa, akhlak yang luar biasa, maka sama Allah Ta'ala diberi yang luar biasa. Itu Ustaz yang bisa saya tambahkan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah. Ana mau minta waktu lagi kapan-kapan Ustaz. Kalau antum ada waktu kabari, nanti kita langsung buat lagi. Insyaallah Habib. Ya, jazakumullah khairan. Senang bener. Lain waktu kita pengen ada tambahan beberapa ustadz lagi, ya, beberapa ustadz lagi. Amin. Biar bisa lebih menyenangkan. Roti bil Fatihah lana Ustaz.
Fatihah minkum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Natabarraku bi du'aikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah ja'alna minal 'aidin al-faizil al-maqbulin wa dhafirin bi ridha rabbil alamin. Allah ja'alna minal mutahabina fillah, mutaakhina fillah, mutazawirina fillah, mutajalisina fillah. Allah yaftah alaina wa ala auladina wa atlabana futuhal arifin. Wafaqina yahum fid din wa alimna wa yahum ta'wil wa dina yahum ila sawa'i sabil. Allahumma aslih niyah wa dhurriyyah wa jalil hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Sekaligus saya umumkan kepada seluruh jamaah Majlis Ar-Raudhah dimanapun berada, Majlis Ar-Raudhah masih istirahat yang majelis dunia nyatanya sampai nanti semuanya sudah jelas terang benderang sesuai dengan aturan pemerintah setempat dan para ulama setempat. Setelah semuanya jelas saya akan umumkan. Sebelum itu saya akan tetap jalankan majelis Jumat malam Sabtu mulai Jumat besok di dunia maya virtual ya, majelis virtual mulai malam Sabtu besok insyaallah kajian dimulai secara virtual. Untuk nyatanya nanti kalau sudah semuanya new normal, betul-betul normal senormal-normalnya, dan insya Allah itu segera, dan seluruh yang memimpin bangsa ini, yang bertugas, siapapun itu diberi Allah kemampuan, kemudahan, kekuatan ya untuk membawa bangsa kita ini lepas dari ujian corona dan ujian-ujian yang lain dengan mudah dan dengan hasil yang berkah dan baik. Semoga itu berkah manfaat. Saya minta maaf sebagai pembawa acara, mudah-mudahan tidak mengecewakan, dan saya minta maaf kalau saya tampak tua walaupun usia saya tidak setua beliau-beliau ya. Beliau-beliau ini utuhnya lebih tua dari saya, tapi saya tampak jauh lebih tua. Ini karena kesalahan semir yang belum saya semir, saudara-saudara. Jazakumullah khairan. Dan mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad segera mendapatkan pasangan hidup yang bisa bahagiakan dunia akhirah. Amin. Ya, bisa membahagiakan dunia akhirah, menenteramkan hatinya dunia akhirah, dan menjadi darinya keluar anak keturunan yang soleh dan solihah ila yaumil qiyamah. Amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi minkum. Saya Novel bin Muhammad Idrus bersama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan Ustaz Abdul Somad undur diri. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jangan lupa, insya Allah akan ada kajian-kajian semisal di episode-episode yang akan datang. Ini namanya lagi nodong langsung Ustaz Abdul Somad. Ya, jazakumullah khairan. Wa'afu minkum. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam.